kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Kita, terutama yang bergiat di bidang pendidikan, tentu mengenalnya. Sayangnya, kebanyakan di antara kita, termasuk guru-guru, mengenal Ki Hajar Dewantara sebatas nama atau slogan yang dikutip di mana-mana, Tuthuri Handayani. Meski tiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang juga hari kelahiran Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar nyaris terkubur dan dilupakan. Praktis pendidikan kita makin menjauh dari pemikiran, praktik, dan pengajaran yang digagasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak lahir ibarat kertas sudah bertulisan samar. Anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu samar-samar. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar-samar dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal. Bahkan jika bisa dibikin lebih samar-samar. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah supaya anak-anak menjadi manusia merdeka, batin, pikiran, dan tenaganya. Ada 3 sifat dalam kemerdekaan, yakni mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengatur diri sendiri. Pendidikan memerdekakan dalam gagasan Ki Hajar Dewantara sangat erat dengan pemahaman bahwa anak membawa kodratnya masing-masing. Tugas pendidik pada hakikatnya sama dengan petani. Petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi rabuk dan air, dan memusnahkan hama penyakit. Tapi seorang petani tak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Demikian pula seorang anak. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dan kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Ibarat pendidik masih memperlakukan anak didik sebagai gelas kosong dan guru yang mengisinya. Ilmu jangan hanya objek hafalan. Ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Hal yang bagus bagi guru seperti apa? Mengambil ilustrasi seperti seorang tukang ukir. Seorang tukang ukir harus mengetahui dalam dan luas hakikat dan keadaan kayu. Begitu pula seorang guru harus mengetahui pengetahuan yang diajarkan dan cara bagaimana mendidik. Ia mesti paham cara mendidik anak yang mempunyai kekurangan dan kelebihan fisik maupun latar belakang sosial serta perbedaan-perbedaan lainnya. Mendidik dapat diibaratkan orang yang berkebun.
Sekolah ibarat ladang. Benih yang akan ditabur adalah murid kita, dan kita sebagai gurunya adalah petaninya. Jika kita menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita merawat dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh besar dan kuat, menyiram dan memupuknya dengan teratur, percayalah, benih itu tentu akan bertumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan memuaskan kita sebagai petaninya. Akan tetapi, sebaliknya, jika kita hanya menanam benih di lahan yang tidak dipersiapkan pengolahannya, lalu tidak merawat dan menjaganya sungguh-sungguh, tidak menyirami dan memupuknya dengan teratur, maka bukan tumbuhan yang subur dan kuat yang akan kita peroleh, tetapi yang akan kita panen adalah rumput ilalang dan semak-semak. Jika kita tidak sungguh-sungguh amanah dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, tidak mengajar sesuai tugas dan tanggung jawab kita, lebih banyak di luar sekolah mengerjakan tugas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas sebagai guru, absensi di sekolah lebih banyak huruf A daripada huruf H-nya, maka kita hanya akan menghasilkan murid yang malas, tidak disiplin, kehilangan budi pekerti, tidak berkarakter, banyak membuat kita pusing dan was-was, miskin prestasi, dan beratus cap buruk lain akan disandang oleh anak didik. Pada intinya sebagai petani yang ingin menuai hasil panen yang memuaskan, tentu kita akan berupaya sedapat mungkin setiap hari ke kebun untuk memangkas rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Kita akan berusaha menyiram dan memupuk tanaman kita agar tumbuh subur dan berkembang, mencegahnya dari hama yang mungkin akan mengganggu pertumbuhannya. Kita berusaha dengan berbagai daya dan upaya untuk membuat tanaman kita tetap sehat dan bertumbuh normal. Seperti itu pula hendaknya kita sebagai guru. Sudah saatnya pemikiran Ki Hajar kembali disebarluaskan. Kita semua harus peduli dan terlibat terhadap pendidikan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan, agar belajar menjadi menyenangkan, agar kreativitas ditumbuh kembangkan. Demi kemajuan pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam Guru Penggerak oleh Gede Lintang Purnama, CGP Angkatan 4